Baik, selamat pagi Pak Ot, selamat pagi Pak anak-anak sekalian. Pada hari ini kita akan melaksanakan pertemuan Bulan Kitab Suci Nasional yang kedua. Pada pertemuan yang pertama kemarin, Bapak dengan anak-anak yang beragama Katolik membahas tentang Yesus sahabat mereka yang putus asa. Nah, pada saat ini kita akan membahas untuk pertemuan yang kedua ini adalah Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Nah, anak-anak yang terkasih, sejak merebaknya pandemi COVID-19, ada banyak orang yang kehilangan, baik itu orang tua, sanak saudara, sahabat, kenalan, dan masih banyak lainnya. Nah, kematian orang yang terdekat menyebabkan mereka mengalami atau menjadi shock, terpukul, dan terluka. Nah, luka ini menjadi semakin dalam dan pedih ketika mereka yang ditinggalkan tidak bisa menyentuh atau melihat orang yang terkasih dari dekat untuk terakhir kalinya. Karena sudah ditetapkan sebagai protokol kesehatan ya. Nah, menghadapi situasi dan pengalaman sedih tersebut, karena kehilangan orang yang terkasih, kita perlu merenungkan dan menimba kekuatan dari sosok Yesus yang tampil, ya, yang tampil sebagai sahabat bagi orang-orang yang kehilangan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita semakin menyadari, mengimani bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita sedang sedih, kecewa, hampa, dan marah karena kehilangan keluarga, teman dekat. Kisah kunjungan Yesus kepada Marta dan Maria menyadarkan kita bahwa bersimpati dengan orang yang mengalami kehilangan. Marilah kita buka acara PKSN pada pagi hari ini. Yang Katolik kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah mempertemukan kami di dalam pertemuan pada pagi hari ini, yaitu pertemuan Bulan Kitab Suci Nasional yang kedua. Semoga kami semakin memahami arti sebuah kehilangan, sehingga kami sama-sama dapat merasakan dan kami sama-sama dapat menghibur satu dengan yang lain. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, apakah ada di antara kalian yang pernah mengalami kehilangan? Karena orang-orang yang kalian kasih pergi untuk selama-lamanya. Adakah hal itu, anak-anak? Halo? Belum ya? Belum. Ya, puji Tuhan kalau belum. Mungkin ada teman atau saudara pernah. Nah, baik. Apa perasaan kalian pada waktu kehilangan tersebut? Atau pengalamannya apa waktu kalian merasa kehilangan itu? Campur aduk ya, pasti ada sedih, ada yang jelas sedih, merasa kehilangan ya. Nah, dalam pertemuan kedua ini kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 45 yang menceritakan tentang Lazarus yang dibangkitkan Yesus. Melalui kisah ini kita mengenal sosok Tuhan Yesus yang mau datang dan hadir di tengah keluarga sebagai sahabat yang bersimpati dengan sahabat-sahabatnya, yang sedih karena kehilangan yang dicintainya.
Allah Bapa sumber penghibur, Engkau mengutus putramu ke dunia untuk menemani kami dalam langkah hidup kami. Ia menjadi sahabat bagi kami dikala kami kehilangan. Kami mohon bimbingan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu dalam pertemuan ini, agar kami dapat memahami sabdamu, sehingga kami mampu meneladani sikap dan tindakan putramu sendiri yang bersimpati dengan sahabat-sahabatnya yang kehilangan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak, silakan baca di Injil Yohanes ayat bab 11 ayat 1 sampai dengan 45. Siapa yang mau bantu baca? Anak, nggak ada ya? Ya udah, Bapak yang baca deh. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur, dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah ia berkata kepada muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia. Tetapi, jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatnya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan,
Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit, kata Marta kepadanya. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang bangkit, pada akhir zaman. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya, Maria, dan berbisik kepadanya, Guru, ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar. Mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada, dia melihat dia. Tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihat betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antara berkata, ia memelekkan mata orang buta. Tidak sangguplah ia berkata, ia bertindak, sehingga orang ini tidak mati. Maka hati Yesus terbuka. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Mic-nya bagus. Halo, bagus mic-nya. Mic-nya bagus, mic-nya. Mic-nya bagus. Bagus, mic-nya bagus. Bagus mic-nya. Pak, mic-nya, Pak. Baik. Tadi sudah kita dengarkan bacaan dari Injil Yohanes ya. Bab 11, 1 sampai dengan 45. Pak, ngomong-ngomong tadi mic saya mati terus ya Pak ya? Iya, mati, Pak. Nggak denger, Bapak ngomong apa? Ya? Iya, mati tadi, Pak. Mati. Iya, nggak kedengeran tadi, Pak. Halo Pak? Anak-anak gimana? Mic saya tadi mati ya? Iya, mati, Pak. Enggak, Kak. Enggak. Oh, habis baca ayatnya ya? Habis selesai ya? Habis, Oke. sekarang udah nyala. Nah, baik. Terima kasih. Nah, tadi sudah kita dengarkan dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 45. Nah, sekarang Pak Hotlat akan memandu dengan 4 pertanyaan yang nanti akan dijabarkan, yang nanti juga akan kita jelaskan mengenai teks, maksud dan tujuan teks tersebut apa. Silakan Pak Hot. Oke. Tes mic, kedengaran semuanya? Halo? Halo? Halo, kedengeran? Silakan Pak Hot. Halo, kedengeran nggak? Halo? Halo? Udah kedengeran ya? Nggak kedengeran sama sekali. Kalau enggak Bapak coba keluar dulu deh Pak. Oh, siap. Mungkin bisa. Halo, cek. Halo, terdengar? Belum juga ya Pak. Kemit enggak Pak? Enggak ya? Sebentar. Halo, cek. Mantap. Oke. Kita ada pendalaman nih ya. Tolong disimak baik-baik. Ini kita diskusi. Nanti bisa dijawab. Pertama, mengapa Yesus menunda keberangkatannya ke Betania untuk mengunjungi Lazarus yang sedang sakit? Ada yang bisa jawab? Mengapa Yesus menunda keberangkatannya? Ada yang tahu? Marcel 73, Meliana, untuk ngetes iman mereka. Bahasanya gitu ya. Ya, sebenarnya jawabannya tepat sih, tapi kalimatnya gimana ya? Sebenarnya pada teks ayat Alkitab ini apa yang disebutkan tadi oleh saudara kita Marcel Jenius untuk mengetes iman mereka, sebenarnya nggak ngetes ya, Tuhan nggak pernah ngetes. Cuma kalimatnya menjurusnya saya tahu. Merujuk kepada ayat 4 dan ayat sampai ayat 6, saya ulangi lagi bacaannya. Ketika Yesus mendengar kabar itu yang siapa tadi, Lazarus sakit itu tadi ya.
Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, sebenarnya kalimat ini nih, kalimat ayat 4 yang di kalimat terakhir. Nah, di ayat 6-nya tertulis, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari di tempat dan di mana ia berada. Jadi konteksnya pada saat itu, Yesus dapat kabar, tapi ketika Yesus dapat kabar, nggak langsung datang. Dia stay dulu di tempat dia berada selama 2 hari. Nah, di ayat berikutnya, Yesus dapat kabar kalau si Lazarus sudah meninggal. Oke, thank you, Jenius. Lalu pertanyaan kedua, apa tanggapan Marta atas kedatangan Yesus di Betania setelah Lazarus dimakamkan 4 hari? Ada yang tahu? Boleh? Ishak, Evan, Julius, Desti, Yovinta, Laura, Floren, Aurelia Payong, Gabe. Apa? Pertanyaannya ya. Apa tanggapan Marta? Apa tanggapan Marta atas kedatangan Yesus di Betania setelah Lazarus dimakamkan 4 hari? Apa tanggapan Marta ketika Yesus datang di Betania? Menerimanya, Pak. Ada lagi? Ray itu menerimanya. Kecewa. Jadi yang jawab ya. Apa, Evan? Iya, menerima. Evan, Kecewa. Kecewa. Oke, ada lagi. Marcel, Jenius. Tetap percaya. Oke, ada lagi. Jenius itu tadi. Ada lagi yang wanita? Menyambutnya dengan percaya. Menyambutnya dengan percaya. Ada lagi? Tadi si tanya pasti. Oke, jawabannya terima kasih beraneka ragam. Di sini kita akan mengutip ayat 20 sampai 27. Floren tadi Pak. Oh ya, Floren, sorry. Floren, suaramu merdu sekali. Ayat 20 ya. Ketika Marta mendengar Yesus datang, ia mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka Marta dibilang, Tuhan, kiranya engkau ada di sini. Saudaraku pasti tidak mati. Ya, pertama dia itulah ya. Dede nggak kerja. Apa sih kalau kesel ya, benar ya, kesel. Tadi ada yang jawab kecewa ya. Pasti nggak mati nih Tuhan. Ya, tapi ya ada kata tambahannya. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta. Ngarep sih, ya si Martanya ngarep ya. Ngarep ada satu tindakan dari Yesus. Nah, dia pikir dengan menyampaikan kabar Yesus langsung pulang gitu kan, langsung datang. Ternyata enggak. Tapi ya udahlah, si Marta kayak gitu kan. Nah, terus tapi Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Percaya engkau akan hal ini? Jawabannya, iya Tuhan, aku percaya bahwa engkau Mesias. Nah, ini nggak nyambung nih jawabannya nih. Pertanyaannya tentang percaya nggak? Kalau kita nih ya, yang percaya Yesus itu, bahwa tidak akan mati selama-lamanya, kita akan beroleh hidup. Tapi Marta jawabnya, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dia ngomongnya itu kalimat pertamanya coba. Jadi nggak nyambung nih, ya maklum lah ya orang kedukaan, ya respon dia begitu. Tapi menarik, kalimat ini, kalimat yang Yesus bilang, halo masih dengerin? Masih. Di sini kalimat pertama, akulah, Mister mau menyoroti ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, ini kayak orang, ada yang pernah baca komik Dr. Stone nggak? Halo? Ada yang baca komik Dr. Stone nggak? Baca. Baca ya? Nah, yang jadi patung, tahu ya Glenn ya? Jadi patung, tapi dia tetap hidup selama mentalnya kuat. Bener ya, kayak gitu ya Glenn ya, kira-kira ya? Bener ya? Iya. Nah, rasa-rasanya kayak gitu nih. Nah, manusia yang mati itu kan ya nggak bergerak dan nggak apa segala macam, tapi sebenarnya dia hidup. Nah, tapi kalimat berikutnya di ayat 26 dibilang, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada
kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Nah, ini nih. Ini yang tidak ada di kitab-kitab sebelum perjanjian baru. Sebelum Matius itu tidak ada. Bahwa ada janji keselamatan, yaitu kehidupan setelah kematian di dunia. Kata-katanya gini, tidak akan mati selama-lamanya. Nah, ini menarik nih. Orang dunia beranggapan mati, tubuhnya nggak bergerak dan sebagainya. Setelah itu banyak orang dunia bertanya-tanya, habis mati kita kemana, kan gitu. Ini pertanyaan klasik dari awal zaman manusia kali ya sampai sekarang. Tapi di sini Tuhan bilang tidak akan mati selama-lamanya. Nah, kalau ada yang ngebahas dulu-dulu bicara tentang surga dan neraka, tapi Mister mau bilang surga dan neraka konteks yang Yesus bawakan adalah ini. Satu, surganya adalah kita tidak akan mati selama-lamanya, artinya kita akan hidup selama-lamanya, ya. Tapi kalau nerakanya adalah ya kita akan mati selama-lamanya, artinya kita benar-benar mati gitu. Mati, tidak akan dibangkitkan, tidak akan hidup dalam kerajaan Yesus Kristus ketika memerintah, dan berbagai pandangan lainnya tentang itu. Itulah surga dan neraka yang Yesus bawa. Kita akan hidup selama-lamanya bagi yang percaya kepadanya. Oke, next, pertanyaan berikutnya. Thank you tadi yang udah jawab. Apa reaksi Maria ketika berjumpa dengan Yesus? Ayo, ada yang tahu? Boleh Matthew Sebastian, ada Mario, ada Friska Lemudin, ada Fendi, ada Chelsea, Michelle, Laudi, ada Sansan, Immanuel Morangkir, Jesse, Echel, Terry. Pertanyaannya saya ulang. Apa reaksi Marta ketika berjumpa dengan Yesus? Marta apa Maria, Pak? Sorry, Maria. Maria. Tadi Marta, ini sekarang Maria. Ayo. Ada bedanya kah? Atau sama kah? Bentar. Oke. Jesse bilang kecewa. Ada lagi? Ada lagi? Marcel, Meliana, Leo, Ishak, Evan, Floren. Terharu? Oke, Floren. Thank you. Kecewa kali ya tadi tersebut nama yang lain, bukan Floren. Digetik sekarang. Marcel, Maria ada tersungkurnya. Iya, sadis, detail sekali. Lanjut, thank you. Ada lagi? Chelsea, Laude, Jesse, Matthew. Oke. Langsung aja ya kita bahas. Ray apa? Mengharapkan dan kedatangan Yesus. Oke. Kita didasari ayat 28 sampai 32 lanjutannya. Dan sesudah berkata demikian, dia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Langsung dia segera bangkit lalu pergi mendapatkan hibrit dia ya. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ketika orang Yahudi bersama Maria di situ pada ngikutin ya. Tibanya di situ. Nah, ia tersungkur di depan kakinya dan berkata nih. Nah, tadi si jenis bilang tersungkur, ya kan, ada tersungkur. Kalau si Marta berarti enggak ya. Kan si Marta tadi ya udah ngobrol aja gitu kan. Tapi coba cek responnya Maria dan Marta. Kayak apa? Ketika Marta mendengar, tetapi nah ayat 21 ya, Tuhan sekiranya engkau, ini Marta nih, kalimatnya Marta, Tuhan sekiranya engkau tidak ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Oke, lalu dibilang sangat sedih kenapa? Karena, saya baca dulu, sangat sedih karena Tuhan Yesus terlambat datang. Oke. Ayat 21, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini kalimat Marta. Kalimat Maria ada di ayat 32. Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Yes, ternyata respon Maria dan Marta sama saja. Kecewa dan mengharapkan ya Yesus datangnya terlambat. Cuma bilang, coba sih Yesus datangnya
tadi waktu sebelum mati gitu ya, pasti sembuh nih, nggak bakal sakit, nggak bakal mati gitu kan. Ya, responnya begitu sama Maria dan Marta. Ya inilah orang dalam kekecewaan, orang dalam kesedihan. Kalau kita ambil judul yang dikasih ya, Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan gitu ya. Orang yang sedang kehilangan seringkali lupa tentang berkat-berkat Tuhan. Kalau dalam konteks cerita ini, Maria dan Marta sama-sama lupa apa yang telah Yesus lakukan selama itu mereka selama mengenal Yesus. Ya wajar sih ya, kondisinya kayak gitu kan, mau diapain lagi gitu loh. Oke. Ya, responnya sama. Thank you udah jawab. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan terakhir sepertinya buat pendalaman teks kita. Mengapa hati Yesus sangat terharu sampai menangis? Ayo. Ya, ini menyatakan ya, kalau ada yang nanya nih, Yesus itu pernah menangis atau enggak, di sini nih momennya. Yesus terharu dan menangis. Yesus sama seperti kita. Bukan cuma waktu di Taman Getsemani dia punya mengeluarkan emosi, dia takut ya. Dia ketakutan. Yesus juga ketakutan waktu dia mau prosesi malam sebelumnya dia disalibkan, ditangkap ya. Dia ketakutan. Yang berdoa di Taman Getsemani sampai 3 kali sampai dahinya berdarah. Nah, di sini di kisah ini Yesus terharu satu, yang kedua dia menangis. Dua emosi ditunjukkan. Oke. Mengapa hati Yesus sangat terharu sampai menangis? Ada yang tahu? Kuncinya di ayat 33 sampai 37. Hatinya tergerak saat melihat kesedihan manusia atau Maria. Oke, ada lagi? Itu tadi jawaban dari Jenius. Ada lagi yang lain? Mungkin Matthew Sebastian, Caleb, mungkin Imo, Rafael, El Shaddai, Esedel Febriani, siapa ya? Oh, Desta, yakin ya, Desta. Chelsea, Tabita, Michelle, Glenn, Flo, ada lagi Aurelia Payong, Anda mana? Oh, nggak ada deh. Kitab apa, Sir? Ya ampun. Yohanes 11. Kenapa hati Yesus? Tadi jawabannya Jenius sangat tepat sekali. Marcel Jenius bilang, nih, ada kalimat 38 nih ya. Bukan 38. Oke nih. Ini. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dengan dia, maka masjulah hatinya. Masjul itu apa ya? Kayak galau parah gitu deh. Yesus menangis karena harus menunda kematian sahabatnya kan. Bentar. Ini bagaimana maksudnya? Yesus menangis karena harus menanti kematian sahabatnya demi iman orang Yahudi. bisa jadi. Karena apa namanya ya? Bagi orang yang percaya dengan kehidupan setelah kematian kan ya, kita mati kembali bersama-sama dengan Allah ya. Bisa jadi, tapi ke dalam konteks ceritanya Yesus tergerak karena bayangin ya, ini Yesus lagi jalan nih, terus tiba-tiba ada Maria dan sekumpulan orang-orang Yahudi yang tadinya ngikutin Maria, yang orang mereka pikir bahwa Maria mau pergi ke kubur Lazarus, yang meratap di sana, menangis di sana, diikutin tuh si Marianya. Nah, bayangin kita lagi di posisi Yesus berdiri gitu, ngeliat ada Maria lagi nangis, pokoknya nangis gitu loh ya, kayak upacara kematian gitu loh ya, rame-rame, apa kita nggak ikut tergerak kayak ada suara kayak gitu. Nah, kira-kira konteksnya ke situ, tapi bisa jadi sudut pandang lain yang seperti tadi ya, kita menunda kematiannya ya kan, menunda kembali kepada. Tapi di sini ayat 38-nya, maka masjulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur. Nih, kalimat 37-nya nyebelin.
36-37. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Jadi Yesus kan nangis nih. Oh, Yahudi bilang, tuh lihat tuh Yesus sampai segitu kasihnya tuh sampai menangisi si Lazarus. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ini ada orang-orang Yahudi nih yang rese nih ceritanya. Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Nah, ini dia nih yang bikin hati Yesus tuh masjul ya, masjul lah. Ini kita nanti bisa cari tahu masjul itu apa ya artinya ya. Nah, masjul lah. Apa yang terjadi berikutnya? Yesus datang ke depan kuburnya, ya kayak goa ya, dulu goa ya, goa bukan nanti bangkit dari kubur terus keluar dari tanah, bukan. Ya dia kayak goanya ditutup pakai batu. Nah kalau dulu ya kalau kubur Yesus nih, kalau dia ceritanya tuh disegel sampai dijaga, jadi nggak boleh ada yang buka. Nah kubur batu ini nggak gampang dibukanya, susah banget, mesti ada orang yang beberapa orang yang ngebuka batunya, digulingkan dulu. Nah ini waktu kisahnya siapa ya, mirip-mirip lah begitu ya, batunya sampai terguling gitu. Nah di situ disuruh tuh kata Yesus, angkat batu itu. Marta dan saudara-saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari. Nah ini masih ngebahas nih, bukankah engkau sudah berkata, lalu maka mereka, ingat tuh, mereka yang mengangkat batu itu, mereka ya, lebih dari satu. Lalu Yesus menghadap ke atas. Jadi ketika kubur Yesus itu dibuka oleh malaikat Allah, ya bukan orang yang udah ada yang jaga, bukan dicuri kan. Abis itu kan isunya mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya ya. Setelah kisah mayat Yesus dicuri, muncullah aliran yang menyatakan bahwa Yesus itu apa namanya tidak mati dan sebagainya banyak yang kayak gitu-gitu ya, karena mereka tidak berusaha meng-cross check di cerita berikutnya bahwa Yesus bangkit dan menunjukkan kepada orang-orang. Nih kita balik lagi ke 41 dan 42 ya. Bapak, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini, mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ketika dia bilang begini, si Yesus itu sedang menengadah ke atas dan berkata, dia kayak ngomong ke atas gitulah ya. Dia tuh ngomong terang-terangan dan orang denger. Bilang bahwa, Allah, saya yakin Yesus ngomong gitu ya. Saya yakin karena engkau mendengar aku, tapi karena orang di sekeliling ini, saya juga ngomong begini lagi supaya mereka yakin bahwa engkau mengutus aku. Lalu dia ngomong deh, Lazarus marilah keluar. Ingat kalimatnya, Lazarus marilah keluar. Bukan bilang Lazarus bangkitlah, beda ya. Marilah keluar. Ya, jadi seakan-akan emang belum mati gitu. Ya lucu ya. Jadi kenapa hati Yesus masgul di ayat itu ya, satu karena kejadian Maria yang terseduh-seduh, ada orang yang mengiringi Maria. Lalu kedua ya karena tahu kisah jalan harus mati, Yesus sayang sama keluarga ini gitu ya, Maria, Marta, Lazarus. Tapi ada juga orang yang mencemooh dia. Ya akhirnya Yesus begitu menjelaskan itu. Ya gimana sih ya, namanya juga orang meninggal gitu ya, siapa yang nggak bersedih walaupun kita dekat, walaupun kita, tapi biasanya kalau bahasanya kita nih orang kepahitan gitu ya, ya kayak ada penyesalan gitu karena waktu seringkali tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga rasa damai itu seringkali nggak muncul dalam kehidupan keluarga ya. Mister juga pernah ngerasain dan mungkin beberapa di antara kalian juga merasakan. Tapi ingat ya, maksudnya gini loh, di dalam kisah cerita itu konteks ceritanya kan pusat ceritanya adalah Lazarus mati. Lalu Maria dan Marta, saudara-saudaranya si Lazarus, sedih. Ya, karena di sana akrab ya, ikrip ya, orang-orang Yahudi berusaha menghibur ya gitu ya, menghibur Maria dan Marta. Nah, si Yesusnya tahu nih kejadian, dia malah stay 2 hari ya kan. Akhirnya ini meninggal dong perjalanan. Kalau dia stay 2 hari terus nyampe dibilang Lazarus sudah mati 4 hari sebelumnya, berarti perjalanan dari tempat dia stay sampai ke daerah
Maria dan Marta berarti 2 hari lagi, 4 hari. Bayangin tuh baunya udah kayak apaan tahu ya. 4 hari. Dulu belum ada apa namanya? Suntik apa tuh kalau mati itu formalin kali ya. Pakai minyak dan mur doang kali ya atau gimana gitu diminyakin gitu ya. Biar apa ya? Biar bukan pengawetan sih, tapi gimana ya? Lebih kita pakai memandikan mayat gitu ya, biar bersih dan biar wangi dan sebagainya gitu. Nggak kucel gitu lah ya. Nah, jadi ya kita tuh nggak mungkin dong nggak sedih gitu ngeliat saudara kita yang kita kenal, keluarga kita, temen kita aja sedih, kita ikut sedih. Nggak tahu ya kalau zaman kalian ya, apakah kalian juga ngerasain kayak gitu, sedih ngeliat temen sedih gitu ya, seneng ngeliat temen senang, atau sedih atau seneng ngeliat teman sedih, atau sedih ketika ngeliat teman senang. Biasanya gini nih sekarang nih. Tapi kalau apa ya, makanya kalau lagi kedukaan ini momen-momen yang seringkali generasi sekarang berusaha bawanya dengan cara menghiburnya kadang-kadang. Kadang-kadang gini, menghiburnya gimana ya? Kayak bikin jokes gitu ya, menghibur supaya yang ditinggalkan ya tidak berlarut-larut. Tapi apapun yang terjadi ketika sendirian juga pasti akan sedih kan. Ya makanya kita ketika ke zaman modern sekarang, kita ketika melihat ada yang meninggal, teman kita, saudara-saudara kita atau keluarga kita, biasanya kita berdoa kepada Tuhan di depan apa namanya, di sekitaran ya, di sekitaran mayat itu ya, kita berdoanya bukan supaya ada sih, ada doa yang bilang supaya dia diterima gitu apa segala macam ya. Kalau diterima itu urusan waktu hidup ya, dia hidup percaya pada Yesus nggak. Nah kalau dia percaya ya pasti diterima kan, itu urusannya personal, kita nggak tahu. Tapi kita berdoa di situ supaya keluarga-keluarga yang telah ditinggalkan tetap teguh gitu ya. Makanya ada biasanya kalau di beberapa gereja ada kayak ada ibadah peneguhan, ibadah penghiburan gitu ya. Ibadah penghiburan setelah kematian itu biasanya ada, supaya yang dihibur itu yang ditinggalkan, bukan ibadah, bukan buat yang meninggal itu, bukan. Itu aja pendalamannya. Saya kembalikan lagi ke Pak Agus. Sudah Pak Agus? Baik, terima kasih Pak Ot untuk pendalamannya. Nah, Bapak juga mau menambahkan lagi tentang Lazarus yang dibangkitkan tidak hanya berbicara tentang mukjizat yang dikerjakan oleh Yesus ya, tetapi juga kisah ini juga menekankan bahwa Yesus adalah sosok yang peduli ya, yang peduli dan berbelas kasih terhadap para sahabat yang mengasihi dan dikasihinya. Contohnya keluarga Betania tadi ya, Lazarus, Marta dan Maria merupakan salah satu keluarga yang dikasihi Yesus, karena kedekatan Yesus dengan keluarga Betania membuat mereka merasa saling memiliki dan saling memahami. Dan Yesus juga memahami kesedihan Marta dan Maria akibat kematian Lazarus tersebut. Dan tidak ada manusia di dunia ini yang siap menghadapi kehilangan orang yang terkasih. Nah, kematian juga adalah peristiwa gelap dalam hidup manusia. Kita diputuskan secara fisik ya, dengan orang-orang yang kita kasih. Kerap kali relasi batin yang terjalin memang tidak terputus. Tetapi tetap saja kematian membawa kepedihan yang mendalam. Kehadiran Yesus di tengah kehilangan yang dirasakan oleh Marta dan Maria membawa penghiburan tersendiri. Nah, Yesus di situ hadir bagikan cahaya dalam kegelapan. Inilah misi kedatangan Yesus di dunia yang secara jelas dinyatakan dalam Injil Yohanes tadi. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini di Yohanes 1 ayat 4 sampai dengan 5. Nah, sebagai manusia, kita pasti berhadapan dengan pengalaman seperti yang dialami oleh keluarga Betania tersebut, ya. Namun, perasaan sedih dan kehilangan yang kita rasakan
tidak boleh menghanyutkan, ya, tidak boleh menghanyutkan kita dan menghilangkan kesadaran kita bahwa Allah mencintai manusia. Allah yang mencintai manusia itu nyata dalam diri Yesus Kristus. Ya. Ia tidak pernah meninggalkan kita di saat kita mengalami kehilangan. Yesus juga hadir untuk membangkitkan dan menghidupkan. Ia tidak hanya membangkitkan, tetapi juga menghidupkan hal-hal yang bersifat fisik atau lahiriah, tetapi membangkitkan dan menghidupkan juga batin kita. Nah, kasih yang Yesus lakukan bukan hanya menyangkut perasaan, melainkan juga tindakan. Ia menyadarkan kita bahwa tindakan yang kita lakukan, yakni dengan menghibur dan hadir menemani mereka yang kehilangan, pasti mengembalikan kekuatan mereka untuk bangkit lagi. Ya. Yesus juga memberikan peneguhan bahwa kehilangan yang kita rasakan tidak boleh menghilangkan kesadaran kita bahwa Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Nah, aksi nyata apa yang dapat kita lakukan dalam seminggu ke depan bagi sahabat-sahabatku yang sedih, kecewa, ya, marah? Karena marahnya itu karena berbagai alasan. Nah, anak-anak di sini diminta untuk berbuat baik, ya, atau aksi nyata. Aksi nyatanya, apa yang akan aku lakukan selama 1 minggu ke depan bagi sahabat-sahabatku yang sedih, kecewa, marah, bisa juga bagi keluarga, ya. Nah, kalau sekarang kan anak-anak punya kontak handphone, ya, pasti juga punya handphone masing-masing. Nah, coba kalian anak-anak buka kontak atau nomor handphone di handphone kalian masing-masing, ya. Coba kalian ingat-ingat teman-teman kalian. Nah, sekarang Bapak minta anak-anak pilihlah 7 kontak teman-teman kalian, ya. Yang selama ini jarang kalian kontak, ya, yang selama ini jarang kalian kontak atau kalian hubungi. Nah, selama 1 minggu ke depan, coba kalian menyapa mereka satu persatu. Baik itu tanyakan kabar, beri semangat, dukungan, dan dengan itu pasti kalian akan terjalin kembali persahabatan kalian yang sempat memudar atau sempat kalian tidak berkontak. Nah, punya nomornya lupa namanya. Nah, itulah. Sekarang kalian cobalah dalam 1 minggu ke depan, anak-anak coba, mungkin boleh kalau lupa namanya, tanyakan, oh ya, siapa namamu, saya lupa. Nah, dari situ kalian pasti akan ingat kembali bahwa seorang sahabat itu memang benar-benar kita harapkan dan kita ya, itu mungkin itu saja untuk pertemuan yang kedua pada pagi hari ini, ya. Coba kalian buat seperti yang Bapak arahkan tadi, ya. Selama 1 minggu ke depan, coba kalian cek nomor kontak handphone kalian masing-masing, temukan 7 teman yang jarang kalian hubungi, ya. Coba kalian menyapa satu persatu, beri mereka semangat, beri mereka dukungan, ya.
Marilah kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan doa penutup. Allah Bapa kami, terima kasih atas teladan-Mu yang sungguh nyata dalam diri putra-Mu, Yesus Kristus. Bantulah kami agar kami mampu menjadi sahabat bagi sesama, dengan datang mengunjungi, menemani, dan menghibur sahabat-sahabat kami yang kehilangan orang terkasih, seperti diteladan oleh putra-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih Pak Hot, terima kasih anak-anak untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga pertemuan pada pagi hari ini bisa membantu kita di dalam kita berteman kepada sesama dan kita bisa menjadi sahabat bagi sesama yang membutuhkan di antara kita. Amin. Amin. Terima kasih anak-anak Pak Hot. Selamat pagi.